Untuk episode 1 sih sebenarnya kalau mau disimpelin satu kalimat itu tutorial masak burger sebenarnya. Episode 4 mulai pecah lagi kan? Iya. Boleh spoiler dikit? Oh nggak usah. Kebetulan saya juga udah pernah ngeliat skripnya. Oh jelek ya kita akan upload. Berarti yang tahun kemarin, Pak? Jelek. Artinya jauh berbeda dengan karya-karya yang pernah saya bikin. Iya. Dan itu benar-benar dari mulai tata cahaya, pergerakan kamera dan yang lainnya sudah memenuhi ekspektasi saya. Nah, makanya saya wajar kalau dikasih nilai 9,5. Inilah ketidakobjektifan saya saat ini. Asma program podcast. Halo. Balik lagi di Prokasma di Program podcast kita semua di segmen Bincang Bincang Film. Film RFA. Nah, Kali ini kita bakal ngomongin sebuah series produk asli Kuningan. Judulnya Kuningan dan Kenangan. Kisah belum usai ya. Kisah yang belum. Di sini kita bareng bapak produsernya Om Roy, bapak produser dari Kuningan Kenangan. Kita mau tanya-tanya nih soal Kuningan Kenangan. Karena ini udah berapa? 4 episode ya? 4 episode. Kira-kira Baru 4. Kira-kira mau ada berapa episode? Program awal sih kita ada 15 episode ya. Ya. 15 episode. 5 episode kita sudah syuting dan 4 episode sudah kita tayangkan. Masih ada sisa 1 episode lagi dan masih ada 10 episode yang belum syuting. Oh, nanti episode 5-nya tayang kapan? Om? Kita masih tahan dulu. Tahan dulu. Sambil karena gini, apa ya? Orang-orang di balik produksi ini adalah orang-orang yang super sibuk ya dengan kegiatan-kegiatan. Kance Bagus sedang syuting beberapa film, juga terlibat dalam beberapa produksi-produksi yang lain, sehingga rencananya tadinya kita akan mulai syuting lagi tuh bulan Oktober, September akhir, tapi karena itu berbenturan ya, kru-krunya berbenturan, sudah kembali lagi ke aktivitas semula. Kance juga sedang ada produksi. Sebetulnya nganggur cuma saya aja sih sebetulnya. kru yang lain juga sama. Kru yang lain juga sama. Asisten sutradara juga punya kegiatan. Kameramen juga sama punya kegiatan. Hampir semuanya punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga dengan sangat terpaksa kita pending dulu nih untuk episode 6 sampai ke episode 15 gitu. Nggak ada ini niatan ganti kru gitu apa gimana? Oh nggak bisa ya, karena memang kita jaga moodnya biar sama. Oh iya. Karena kalau beda orang pasti beda feel-nya. Pasti beda feel-nya gitu, pasti beda feel-nya. Kita nggak bisa ngeganti kru yang sudah solid sedemikian rupa, dan kita harus mulai dari nol lagi. Iya. Harus mulai dari nol lagi. Gitu. Mungkin beda judul nanti mungkin ya. Mungkin beda judul, nanti itu beda judul, misalkan Kuningan Kenangan, judulnya Sorban Larang. Itu mah keramat. Itu keramat itu. Gitu deh. Iya, Benar. Nah, awal mula ada kepikiran buat bikin series ini, ceritanya gimana Om? Ya awalnya sih dari Kang C ya. Kang C Bagus pengen bikin satu karya yang melibatkan putra daerah, orang-orang Kuningan, ditulis oleh orang Kuningan, disutradari oleh orang Kuningan, dikamerameni oleh orang Kuningan, diproduseri oleh orang Kuningan, dimainkan juga oleh orang-orang Kuningan. Semuanya jadi orang Kuningan semua. Semuanya juga orang-orang Kuningan. Artinya Kuningan punya banyak potensi. Dengan banyaknya komunitas-komunitas film, kita juga rangkul komunitas-komunitas film yang ada di Kuningan. Ada Pisnoir, kemudian Lens Art, termasuk Rumah Film Avandi, kemudian ada Kun Cinema, kemudian ada Bonti Cinema juga,
Kemudian kita juga dapat support dari Mega Citra ya. Kita juga banyak sekali deh. Banyak. Ya. Semuanya dari Kuningan. Semuanya dari Kuningan. Nah, sekarang kita mau ngomongin isi filmnya kan udah tampil sekitar 4 episode ya. Nah, kita mau ngomongin nih untuk rekapan dari episode 1 sampai 4 nih, reviewnya kita mau review nih. Boleh. Review langsung di depan produsernya. Oke. Jelek bilang jelek, bagus bilang gak bagus. Untuk episode 1 sih sebenarnya kalau mau disimpelin satu kalimat itu tutorial masak burger sebenarnya. Ya, karena banyak scene-scene yang ini ya, nggak usah terlalu banyak. Tapi itu sebenarnya kebutuhan ini nggak sih, Om? Iklan? Iya, kita product placement ya. Kita juga harus mengakomodir. Kita tidak bisa jalan sendiri ya. Iya, betul. Kita tidak bisa jalan sendiri. Kita harus juga mengakomodir para sponsor. Iya. Salah satunya adalah Jobless ya. Tapi memang di situ di awal ini memang kita ingin menguatkan karakter sih sebetulnya. Bahwa si tokoh Fatur ini adalah anak muda Kuningan yang tidak harus berpikir dia harus urban. Jadi anak-anak urban. Sementara ini kan orang Kuningan itu keluar sekolah tujuannya adalah Jakarta. Iya, perantau ya. Untuk beberapa persen orang ya itu. Bahkan dulu saya sempat dengar anak SMP pun daripada mereka lanjut ke SMA, mereka lebih baik merantau ke Jakarta. Di sana apakah mereka jadi kuli atau dagang, dia BRI ya? Iya. Tahu BRI kan? Bubur rokok Indomie. Bubur rokok Indomie. Atau ITB kan? Apa itu? Icalan teh botol. Atau apapun itu yang penting mereka jelas merantau. Karena alasannya adalah ngapain kita buang-buang duit, mending kita nyari duit gitu kan. Itu alasan yang sederhana yang dipunyai oleh orang-orang yang mohon maaf di pinggiran ya. Di pinggiran. Jadi Jakarta adalah sebagai tujuan utama. Tapi di film ini coba bahwa anak muda Kuningan juga bisa berkarya di Kuningan, bisa nyari duit, bisa cari mata pencaharian di Kuningan dengan cara bikin kuliner-kuliner semacam itu. Itu sih sebetulnya sih. Ya kalaupun ditangkapnya sebagai tutorial bikin burger ya mungkin beda persepsi aja, mungkinnya beda persepsi bahwa sebetulnya di situ kita ingin mengangkat bahwa ini hasil karya orang Kuningan seperti ini. Dari ada adegan yang gerobak itu ya, yang di gerobak itu kemudian dari situ dia mulai berpikir bahwa gue juga bisa bikin sesuatu yang lebih besar dari itu, dan dia bikin Jobless itu. Berwirausaha. Jadi pengenalan tokoh sebenarnya. Ya, pengenalan tokoh, pengenalan karakter sosiologis. Ya, 3D karakter di sini yang diangkatnya adalah karakter 3D karakter di bagian sosiologis gitu. Iya. Nah, untuk episode 1 dan episode 2 nih pace-nya ini cukup lambat ya untuk masuk ke dalam konflik. Kita belum nemu pas nonton juga ini mau kemana nih? Kita belum kelihatan. Ya karena durasi juga kali ya. Iya. Ya, untuk durasi sebetulnya strategi sebetulnya. Strategi ya. Beda-beda gitu, Om. Jadi apa sih namanya ya? Banyak yang protes kenapa sih terlalu lambat, kenapa terlalu cepat gitu ya. 5 menit selesai. Kita coba ingin buka rasa kepenasaran dari penonton. Jujur penasaran enggak? Itu sukses Om menurut saya. Sukses yang kalau buat penasaran. 4 sih. 4 penasaran. Itu dia cuman bilang Suci, aduh tanggung itu, itu emang sukses kalau secara ngebuat penasaran penonton itu sukses. Ya jadi penasaran nih episode 5 kapan nih gitu, itu penasaran sih. Episode 3 tuh mulai kelihatan tuh alurnya mau kemana, jadi konfliknya apa gitu.
episode 4 mulai pecah lagi kan. Iya. Boleh spoiler dikit? Oh nggak usah. Kebetulan saya juga udah pernah ngeliat skripnya. Oh Iya. Jadi sampai 10 lagi. Sampai 10. ya. Nah kira-kira udah ada target lagi belum nih Om? Untuk syutingnya kapan gitu? Ada. Target saya sih sebetulnya sebagai produser pengen secepatnya artinya kita mengantisipasi perubahan karakter fisik dari tokoh. Karena itu kan harus apa namanya, harus continuity ya, konsisten juga. Benar. Seperti halnya Indri kan. Indri kan itu di episode 1 episode 2 itu kan gundul ya. Iya. Dan sekarang dia sudah berambut lagi. Waduh. Gitu loh. Jadi masalah juga ya, harus digundulin Ya, lagi. maybe harus digundulin lagi gitu. Indri itu yang kita laki apa cewek? Oh ya, laki kok namanya Indri. Indri Andra. Andri. Nah itu juga harus jadi PR buat kita, apakah kita ngerubah skenario atau kita tetap konsisten dengan skenario yang ada dengan resiko yang harus kita ambil gitu. Oke, nah untuk segi sinematografinya di Bang Fikri gimana? Menurut saya segitu mah udah lumayan bagus sih. Lumayan bagus ya, belum bagus ya. Iya bagus kalau dibandingkan dengan karya saya ya itu bagus sih. Iya. Iya bagus. DOP-nya Dari- siapa sih? Om? DOP-nya tuh Arik Faisal. Kemudian kameramennya Iman. Nah, shout out tuh buat dua orang itu, dua orang hebat, orang Kuningan, mantap Tapi lah. dari segi lightingnya tuh Oh bagus. itu sih. keren. Oh kalau lighting Om Miftah. Miftah. Oh iya. Wah Mip kalau lightingnya Shout out Wak Mip. buat Wak Mip. Makasih juga nih udah nge-lightingin Sri juga. Iya. Nah untuk audio nih gimana nih Om? Apa? Untuk Iya. musiknya kayaknya terlalu apa ya? Emang dibuatnya konsepnya nge-slow gitu Om. Ya, konsepnya slow kayak gitu. Untuk musik itu, aduh saya lupa lagi tuh siapa namanya. Untuk musik digarap khusus. Ada khusus. Khusus yang ini. Mohon maaf saya lupa lagi. Aduh, untuk yang ngegarap musik itu. Tapi untuk audio ini memang berbeda dengan produksi sebelumnya. Ya. Untuk produksi sebelumnya kita pakai boom ya. Iya. Pakai boom sebagai sumber suara utama gitu. Dan di sini boom hanya sekedar sebagai ambience saja. Dan Jadi mainnya dialognya main mic wireless. apa tuh? Kemudian Saramonic bukan? bukan lah, Saramonic mah murah. Ecek-ecek. tuh. Oh, Ecek-ecek Zoom. ini. Oh bukan, beda lagi. Ini harganya sekitar 13 jutaan lah. Itu beli Om nyewa. Ya. Jadi ini tuh buat ambience ya, bukan ambient ya. Bukan ambience, bukan. bukan ambience. Beda lagi kalau ambience kayak dia tuh. Jadi audio itu kiri kanan, Iya. left Stereo. and right. Ya. Kalau stereo. dengerin Jadi pakai headset akan beda. kerasa. Dan itu kalau main di Dolby itu akan kerasa banget. Jadi suara ini ada di sini, suara ini ada di sini gitu. Udah kita ke Rewatch ini aja. pakai headset ke Bioskop. Gitu. Nah, Itu yang berbeda sih dari produksi-produksi sebelumnya untuk masalah audio. ya. Dan itu ditatar dulu selama 1 hari 1 malam tuh Om Denny. Coaching. Coaching klinik dulu gimana caranya bisa ngedapetin audio. Cuma ada masalah di episode 1 barangkali ya, barangkali enggak juga ya. Itu ada perbedaan gain antara apa namanya? backsound dengan dialog. Jadi jauh banget perbedaan gainnya. Itu aja sih masalah yang ngerasa saya sendiri produser agak kurang puas ya di episode 1 di masalah audio. Kayak Berarti kurang kencang juga sih. Iya. Sisanya berarti puas Om. Ya, 3-4. kalau puas sih sudah selesai berarti kalau saya bilang puas. Iya. Berarti 80% lah, 80%. Jadi masih ada 20% PR yang harus dikerjakan supaya saya merasa, dan saya tidak pernah merasa puas sih ya. Iya. Harus sih Kalau itu. bikin karya itu kayaknya nggak pernah merasa puas. Ada saja sisi kekurangan yang memang harus ditambal gitu. Dan untuk Kuningan Kenangan ini ya silakanlah dikasih masukan kekurangannya apa supaya nanti di beberapa episode mendatang kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Nah, ngomongin apa namanya? Views nih Om. Untuk secara statistik gimana? Apakah
Nambah apa naik. cukup, apakah kurang Iya. sesuai target? Oke, analisis viewers ya. Target kita sih 9 juta penonton ya. Wih, kayak apa tuh? Wonderland. 9 juta penonton. Tapi untuk wilayah Kuningan dengan promo lokal seperti ini 5.000 penonton dalam jangka waktu 3 hari itu udah luar biasa. Biasa luar biasa. Ya, 6.000 penonton dalam jangka waktu 1 minggu itu udah luar biasa. Betul. Cuma memang ada sedikit penurunan ya dari mulai episode sampai episode 1 dari episode 1 sampai episode 4 ada sedikit penurunan yang cukup signifikan. Jadi memang penonton-penonton kita ini tidak bisa dilepas tanpa adanya promo. Jadi promo itu harus gencer banget gitu. Tim sosmednya siapa nih? Tim sosmednya digarap sama Pisnoir. Awalnya sama Aldo. Cuma Aldo karena kesibukan untuk freelance gitu ya. Kesana kemari dan kadang dia bingung bikin caption juga. Jadi akhirnya kita berikan admin ini untuk khusus ke ilmu komunikasi ya, orang yang ada di Pisnoir itu. Iya. Gitu. Nah, untuk kira-kira faktornya apa nih yang buat statistiknya turun, Om? Satu tadi masalah promosi yang harus gencar tiap minggu. Kemudian yang kedua mungkin yaitu durasi. Kadang-kadang itu durasi yang mungkin itu mungkin emang cukup singkat ya. Itu durasi cukup singkat dan untuk ke episode 3 kayaknya penonton aduh gua bakal dikacangin lagi nih, bakal dan ternyata memang harus diperbaiki masalah durasi gitu. Tapi Terbukti itu di episode 4 viewernya lebih bagus daripada itu. Emang penasaran sih itu dari episode 4. Nah, apalagi nih, Bang Pik? Apa lagi ya? Bisa cerita karena belum kelihatan ya, belum selesai semua, jadi kita nggak bisa review full ya tentang cerita. Tapi ini katanya udah baca skrip nih, gimana nih? Ya lupa lagi tuh. jangan di spoilerin lah. Gak usah di spoiler. Ayo udah. Gimana Kalau langsung penasaran ya langsung ya nonton ke aja, YouTube-nya. nonton Iya. Gitu. Dari sisi sinematografi sih saya pengen di review juga tuh. Tadi kan jangan langsung main bagus aja. Nah, gimana? Kalau saya tuh kurang serak sama yang pas episode 4 malahan. Ya, Episode 4? yang mana? Yang dialog di Di kafe. Ya? kafe. Heeh. Sama color gradingnya juga tuh. Yang bikin gak puasnya apa tuh? Kayak terlalu warna pastel gitu. Iya. Wah, apa ya? Warnanya tuh ngejreng semua. Apa selera sih itu mah. Enggak sih, sebetulnya memang kembali lagi ke mengakomodir sponsor. Di situ ada endorse. Iya. Bajunya Baik kelihatan ya. bajunya dari endorse ya. Jadi kita memang harus itu dan menyesuaikan warna. Tapi kalau menurut saya sih nggak terlalu ini ya. Yang adegan di kafe itu kan? Iya. Oh ya. Kalau selera saya sih soft gitu ya. Selera saya soft. Dan kita main coba balancing di situ. Ya rata-rata balancing itu tengah-tengah shotnya, shot-shotnya. Ini Gitu. Inspirasinya dari mana nih, Om, kira-kira? Referensinya saya lupa lagi judulnya itu referensi Wes Anderson. No. Saya harus buka proposal dulu. Karya luar kan? Orang luar dari luar. Itu saya serahkan sepenuhnya kepada tim produksi ya, tim produksi dari Kuningan Kenangan. Asisten sutradara Jay punya banyak peran di sini dalam menentukan mood, look dan rasa di film ini. Nah, oke, gimana nih? Berarti untuk rating sinematografinya gimana, Bang? Rating. Oh iya, kita belum ngomongin artistik ya. Artistik dulu deh. Artistik dulu lah. Artistik. Kalau di kafe itu emang di set, Pak? Di set ya. Berarti emang Yang di kafe itu juga di set juga. Di set. Yang kira template Justru dari kafe. kita lama itu di kafe itu kita hampir bahkan diulang 2 kali. Yang mana tuh? Yang di kafe itu. Kenapa? Karena nggak ada koordinasi antara telco dengan, jadi kita sudah ngeset semuanya set, ternyata
dari jadwal jam sekian ternyata set belum selesai, akhirnya miss jadwalnya, sehingga itu dikejar banget tuh. Jadi melar gitu. Melar yang harusnya jam 3 udah selesai, kita jam 5 belum selesai dan harus diulang lagi karena continuity cahaya, continuity cahaya gitu. Nah, untuk kendala gimana nih Om? Ya satu itu cahaya continuity cahaya ya. Continuity cahaya, kemudian jarak yang terlalu jauh dari satu scene ke scene yang lainnya. Kadang habis di jalan. Iya, waktu itu habis di jalan, kemudian kembali lagi mungkin ya ke kinerja bahwa membuat web series tentunya berbeda dengan membuat film pendek, apalagi kalau kita bikin kejar tayang itu kan kebayang sekali capeknya. Dan ini memang pengalaman baru buat kita, buat saya pribadi, buat kru yang lainnya juga, bahwa membuat web series itu tidak semudah membuat film pendek. Gitu. Nah, ratingnya tadi apa? Kan? Rating apa? Sinematografi. Apa rating semuanya? Sinematografi dulu. Kita pelan-pelan deh. Sinematografi itu yang menurut saya bagus yang drone sih. Itu Pak. Oke, fun fact. Drone-nya diambil oleh dia. Iya, faktanya bahwa drone itu dia ngambilnya dia. Iya. Saya dan juga Bang Dandi, tapi yang dimasukin ke kredit saja Bang Dandi. Dandi doang. Nggak diakuin. Sekalinya dapat fotonya juga nggak disobek fotonya. Sama si Suci itu. Waduh. Padahal mau disimpan. Iya sih. Sinematografi berapa ya? 7,5 aja deh. Kalau gua sinematografinya 72 deh. Soalnya gimana kalau balancing itu kurang selera aja. Saya lebih suka yang apa sih, yang ekstrim gitu mungkin. Out of the box. Iya. Nah, Om gimana sendiri? Kalau saya sinematografi 9,5 saya. Aduh. Sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Artinya jauh berbeda dengan karya-karya yang pernah saya bikin. Dan itu benar-benar dari mulai tata cahaya, pergerakan kamera dan yang lainnya sudah memenuhi ekspektasi saya. Nah, makanya saya wajar kalau dikasih nilai 9,5. Inilah ketidakobjektifan saya saat ini. Baik. Dari cerita nih Bang Fikri gimana nih? Ya pas di awal-awal tuh kan kata Reno juga episode 1 sama 2 alurnya kan masih belum bisa ketebak ya. Belum ketahuan tuh mau kemana alurnya, dan episode 3 udah ada mulai sedikit konflik. Nah, terus di episode 4 tuh mulai ada rasa penasaran nih. Ya, betul. Selanjutnya mau gimana gitu. Nah, ini episode 1 sampai episode 5 ini masih bagian eksposisi ya. Iya, masih pengenalan, belum masuk ke sekuen 2, belum ke act 2 belum. Ya, jadi act 1 ini kalau boleh dibagi 3 gitu ya. 15 episode ini, act 1 ini 5 episode awal sebagai eksposisi, act 2-nya adalah konflik ya, act 3-nya adalah solusi kayak gitu. Kayak anime. Resolusi. Anime ya. Oke, kalau dari tadi udah rating belum cerita? Rating cerita. Sejauh ini aja. Sejauh ini sih ya 7 lah, 7. Kecil amat ya. Objektif Om. Baru kita belum ketemu. Kita belum apa namanya? Emang belum selesai sih. Apa ya? Yang menurut saya wow gitu. Ya, belum. Tapi kalau saya menarik karena apa ya? Mungkin bukan cerita apa ya? Kalau pemotongan biar jadi penasarannya itu mungkin dari editing mungkin apa? Memang dari plot treatmentnya dari treatmentnya. Nah, itu sih yang buat poin plusnya. Jadi ya kalau dari gue mungkin 7-8 lah kalau itu untuk khusus buat bikin penasaran. Emang bikin penasaran banget nih kapan ya episode 5 nih? Ada tanggal Om? Masih rahasia dulu untuk episode 5. Kayaknya kita bakal ngadain lagi screening. Ya kayak screening kayak gitu. Ada meet and greet dulu kayaknya sih. Tunggu aja deh.
Yuk kalian kalau belum nonton dulu gitu. Ya, tonton dulu episode sampai episode 1 sampai 4. Nanti episode 5 mungkin ada greeting, meet and greet, ada screening, datang di situ bisa nonton langsung, bisa ketemu sama Fatur, bisa ketemu sama Nura, sama siapa Suci, yang lainnya, sama Indri, C bagus, sama Om Roy, sama mungkin sama saya. siapa? saya driver drone yang tidak dimasukkan dalam kredit detail. Waduh, oke. Untuk dari segi editing karena dari grading cukup bagus ya. Grading kalau episode awal tuh saya suka moodnya, mood kayak di cafe mungkin karena saya suka set di cafe mungkin ya. Jadi ini enak nih shot ini gitu. Jadi warnanya enak. Nah, itu gitu. Yang di cafe juga artistiknya dimainin juga ya? Main keren gitu. Keren sih. Hampir di semua lokasi kita main artistik. Siapa tuh artistiknya? Rehan. Mahasiswa dari Sindang Suka. Iya, Institut Sindang Suka. Institut Sindang Suka Indonesia. Wih. Isi. Mahasiswa isi pokoknya. Oke. Berarti sekarang keseluruhan aja nih. Keseluruhan 1 sampai episode 4. Saya mengapresiasi Drone kamu bukan series asal Kuningan, jadi saya kasih 8. Karena saya juga sama 8 tapi dikurangi 0,1. Jadi 7,9. Iya. BTW ceritanya ada yang relate gak sama lu? Oh iya, kita belum ngomongin Kuningannya. Iya. Tahan dulu berarti ya ratingnya. Tahan dulu lah. Kita ngomongin Kuningannya dulu. Nah, ini pemilihan dialog nih Pak. Kenapa memakai bahasa Indonesia? Ya. Dan lo gue. Itu ada yang komen ya kayaknya ya. Saya juga sempat ngobrol dengan asisten sutradara, kenapa kita nggak pakai bahasa daerah atau bahasa ini. Satu alasan dari sutradara itu adalah kita pengen karya ini bisa diterima oleh nasional. Kemudian dan ternyata di Kuningan pun sudah tidak asing lagi, orang-orang sudah bilang lu gue. Di Kuningan sekarang ini udah bilang lu gue gitu. Jadi why not untuk mempertahankan itu. Next mungkin kita misalkan ke saya, kalau ke saya ya, saya jadi sutradaranya, saya jadi penulis skenarionya, mungkin karena saya memang basicnya penyuka film-film Sunda. Hampir film-film saya kan banyakan bahasa Sunda semua ya. Mungkin saya akan coba bikin ke arah Sunda Kuningannya gitu. Nah, itu kan otoritas dari sutradara sutradara. Banyak juga kan yang film-film bahasa daerah yang bisa sukses di nasional dan juga internasional. Nggak harus juga pakai bahasa Jakarta yang gaul gitu sih. Ya, ada beberapa alasan-alasan yang mungkin punya alasan tersendiri lah sutradara kenapa harus menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa lu gue. Tapi memang di skenario juga seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau untuk tempat-tempatnya ini jelas Kuningan banget sih. Tempat-tempatnya ini ikoniknya Kuningan pokoknya. Ada apa tuh? Bundaran HI. Bundaran HI-nya Kuningan. Bundaran HI-nya Kuningan. Alias Cijoho. Terus untuk pemilihan ini kita dibedain ya grading flashback sama yang realnya. Iya dibedain. Itu juga konsep berarti ya. Konsep. Nah gimana tuh ceritanya bisa itu tuh ceritanya nyeritain tahun 90-an atau enggak terlalu jauh lah, jauh. Kalau sekarang 2022 ya mungkin 2010 atau 2011, 2013 kayak gitu. Tapi gradingnya kuning gitu berarti ya hanya untuk membedakan aja, hanya untuk membedakan. Berarti udah tua ya Fatur itu berapa ya, dari skenarionya berapa tahun?
di usia 20-an ya. Usia 20-an berarti sekitar 3 tahun ke belakang. Berarti kalau sekarang 2022 2019 berarti 2018 gitu. Iya. Makanya ada iPhone di situ. Iya, itu berarti klarifikasinya ya. Merek deh gue sebut. Aduh. Endorse dong. iPhone endorse udah langsung kita buat film. Iya. Langsung jalan. Iya. Apalagi nih? Apalagi tadi gue nanya ada cerita-cerita kenangan di Kuningan yang relate gak sama lo di film ini? Naik mobil nggak ada. Terus Naik angkot nggak pernah. Beli burger. Burger 10 ribuan paling. Apa ya? Nggak ada Kayak. Mungkin Kuningan kota banyak yang relate. Kuningan kota ya. Karena kita mah di pesisir lagi. Pinggiran. Jadi kurang relate sama yang kota lah. Saya gitu. di desa. Jadi lo mah bukan anak kota ya. Iya. Oke. Kan dari Om nih ini Kalau saya kenangan yang ada di Kuningan itu pertama yang nggak pernah bisa lepas dari pikiran saya itu satu nonton film di Kuningan Plaza, kemudian setelah nonton film itu kadang main dingdong di situ, turun ke bawah di sebelah kiri di sebelah baratnya itu ada rental VHS video Betamax, sewanya itu The Return of the Condor Heroes. Yoko apa lalu nggak tahu ya. Pendekar Raja Wali Sakti yang mainnya masih Andy Lau saat itu. Kita nyewa video, kita nonton di rumah saudara karena saya ini nggak punya playernya ya. Ya nonton playernya di situ dan nonton film-film Indonesia yang udah lama kayak Jaka Sembung Bawa Golok lah. nyambung. Itu kemudian ada dulu itu ada toko buku yang jadi langganan saya di situ, Akam kalau nggak salah namanya tuh. sekarang udah nggak ada. Nggak tahu pindah kemana itu ya. Pindah ya. Itu Kuningan Plaza. Berarti kenangannya udah zaman teh kotok di Lebuan. Tahun berapa ya, lupa lagi tuh. Ya pokoknya waktu zaman-zaman penjajahan. Setelah penjajahan itu. Kalau kenangan nggak bisa ngelupain mantan gimana? Waduh. Kalau di Kuningan nggak ada justru karena ya kalau dulu ya pacarannya di kampung aja, gitu. Janjian di sekolah udah gembiranya setengah mati. Kalau sekarang kan janjian harus di kafe. Berarti kita Gitu. sama-sama anak pinggiran. Anak pinggiran. Anak desa. Anak desa dan nggak ada tuh janjian di kafe, Nggak ada janjian tuh di ketamkot mana. ya. Nggak ada ketamkot. Belum ada tamkot. Ada Kuning Ayu ya. Apa tuh? Bioskop. Dulu ada bioskop. Ada bioskop Kuning Ayu sama Ciremai. Terus kenapa sekarang tidak Kuning ada? Ayu, Kuningan Plaza, Ciremai 3 yang saya tahu ya. Ada tiga itu Kuning Ayu sama Plaza itu Kuningan Plaza itu berdampingan bersebelahan. Berarti Kalau Ciremai sebelah sana. kemunduran ini. Bioskopnya nggak ada. Iya, nggak tahu kenapa bioskopnya hilang ya. Itu bioskop emang seperti bioskop yang ada di kota-kota lain. Bioskop seperti di kota-kota lain. Bangunannya gimana? Jadi apa? Sekarang itu jadi Tamkot kan Kuningan Plaza itu. Kuningan Plaza jadi Tamkot. Dulu itu Kuningan Plaza ada pertokoan dan ada bioskop, ada 4 studio dulu tuh. Anjay. Studio 1 sudah dan filmnya Brahma Kumbara, Saur Sepuh kayak gitu. Gokil. Penurunan Kuningan tolong hadirkan lagi bioskop supaya meningkatkan. Ada kabar-kabar sih kalau Kuningan nanti akan ada Mall. Kuningan Super Block KSB ya. Yang dimana di dalamnya ada bioskopnya juga. Tapi ada beberapa kendala karena di sini katanya sih bangunannya akan merusak mata air yang ada di Kuningan, makanya mungkin agak sedikit terhambat ya. si kental yang budayanya. Bukan budaya karena memang kalau ya itu sumber mata air adalah air kan sumber mata kehidupan kita. Kalau mata airnya dibongkar ya Kuningan akan jadi gersang, Kuningan akan jadi kota yang panas mungkin ya. Seperti sebelah. Seperti di Bandung juga sudah tidak dingin lagi kan. Luragung apalagi kan. Cibimbing apalagi. Angin aja gede tapi panas. Oke, udah 30 menit nih.
Kita panjang banget nih ngomongin Kuningan karena emang kita sebagai orang Kuningan bangga ya. Iya, bangga banget. Bangga. Semoga masih ada lagi nanti seri-seri lain atau film lain lah. Dari Kuningan. Dan jangan lupa sebentar lagi akan ada film dari Rumah Film Avandi judulnya Bapak. Akan tayang di YouTube. Kita lihat nanti ya. Kalau misalkan hasilnya bagus, kita akan tahan. Kalau misalkan jelek, ya kita akan upload. Berarti yang tahun kemarin, Pak? Jelek. Oh, pantesan langsung dijadi tuh langsung upload. Ya, Oh, iya. upload. Pokoknya gitu, kalau bagus pasti kita bakal tahan karena kita bakal ikutin ke festival-festival. Kalau cepet-cepet tayang di YouTube, itu artinya kata produsernya jelek. Oke, mungkin segitu aja ya, Sobat RFA. Sampai jumpa di konten-konten. Jangan lupa dukung kita juga dengan cara apa? Subscribe sama apa namanya, like, donasi comment, dulu sawer di dan donasi di saweria.co/rfa. Ya, kita udah dapat saweran hampir sekitar 5 juta ya. Wah, itu iya emang tuh. buat sponsor film Dari siapa tuh? Dari hamba Allah. Hamba Allah. Ini kalau ada yang mau nyawer lagi, boleh klik ya saweria.co/rfa29. Kita juga open buat jasa videografi, desain grafis. Silahkan buka website aja. Cinematic wedding Ya, bisa betul. apa aja lah. Oke, terima kasih. Silahkan kalian subscribe, share juga video ini. Jangan lupa tonton juga Kuningan dan Kenangan, series dari Kuningan ya. Tunggu kehadiran episode 5. Betul. Penasaran pokoknya. Kan ada kejutan di situ. Waduh, apa nih? Apa nih? Pokoknya mah madep lah, pokoknya mah demi Alek Dik Gondil pokoknya mah. Oke. Sekian. Adios, amigos. Abdi Permios. Ciao. Bam. Prokasma program podcast kita semua.